yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Namun selama ini masyarakat di beberapa wilayah di DKI Jakarta masih mengeluhkan masalah pelayanan dan ketersediaan air. Mereka dihadapkan dengan masalah seperti air berbau, berwarna, air yang tidak mengalir selama 24 jam, hingga masalah privatisasi dan komersialisasi air yang menyebabkan warga harus membayar mahal. Keresahan masyarakat sebenarnya sudah dijawab pemerintah Provinsi DKI lewat pengajuan subsidi air bersih sebesar 33,68 miliar rupiah pada APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022. Layanan ini nantinya akan disediakan oleh Pamjaya. Kebijakan subsidi dapat mempercepat terselenggaranya pelayanan air bersih di DKI Jakarta oleh Pamjaya dan dapat meningkatkan sanitasi dan kesehatan serta mengurangi penarikan air tanah yang dapat mengakibatkan land subsidence. Namun, apa yang dilakukan Pemprov DKI justru dinilai sebagian kalangan hanya sebatas lip service. Sebab faktanya, diskriminasi pelayanan sambungan air diatur lewat Pergub nomor 16. Norma di dalam peraturan tersebut dinilai bersifat diskriminatif dengan mengisyaratkan bukti kepemilikan tanah untuk menyambungkan dan pemakaian air minum secara umum. Ya, layanan air bersih di Jakarta belum merata. Apa sebetulnya penyebabnya, pemirsa? Dan untuk membahasnya kita akan bergabung dengan dua narasumber. Yang pertama sudah bergabung ada Pak Firdaus Ali, staf khusus Kementerian PUPR, dan Pak Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Saya ini sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Firdaus, Pak Teguh, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Baik, Terima kasih. alhamdulillah sehat. Semoga kita dalam keadaan sehat juga. Pak Teguh dan juga Pak Firdaus, sebelum kita mulai dialog, kita ada satu grafis terlebih dahulu, data yang sudah kami kumpulkan, di mana ada data 10 kota di dunia yang kemudian terancam krisis air bersih. Salah satunya adalah Jakarta, serta data jumlah pelanggan air bersih di DKI, dan berikut kami tampilkan data-datanya. Ya, itu dia pemirsa sejumlah data terkait dengan air bersih ya di DKI Jakarta, dan ini akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Saya ingin ke Pak Firdaus mungkin terlebih dahulu. Pak Firdaus, ini kan sebetulnya berbicara soal air bersih begitu ya, problematika soal air bersih di DKI Jakarta kan sebetulnya bukan hal yang baru ya Pak ya, ini sudah sangat lama dibahas, kemudian setiap tahunnya ada isu ini begitu. Nah, sebetulnya apa kemudian penyebabnya Pak? Kenapa kemudian pelayanan air bersih di DKI Jakarta bisa dikatakan belum merata sampai dengan saat ini? Oke, pertama adalah karena memang kapasitas ya Pamjaya melalui dua mitra swastanya dalam mendistribusikan air tidak banyak berubah sejak kerjasama atau PKS ditandatangani pada tahun 98 yang lalu. Ini hampir berakhir tahun depan ya. Dalam pengertian bahwa jumlah IPA yang dibangun juga tidak signifikan berarti hanya di April, lalu kemudian jumlah sambungan bertambah tetapi tidak atau tidak mengikuti demand yang tumbuh. Ya, di sisi lain juga tingkat kehilangan air atau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih teknis lagi adalah tingkat kebocoran juga sangat tinggi. Saat ini 44% ya. Jadi ini tantangan yang tidak terselesaikan oleh dua mitra swasta Pamjaya sampai saat ini, sehingga antara supply dengan kebutuhan dengan demand yang ada gapnya makin lama makin tinggi. Dan akhirnya terpaksa orang keluar dengan cara-caranya masing-masing seperti yang dilakukan oleh entitas bisnis, yaitu mengambil air tanah dalam jumlah yang
berlebihan dan tidak dikembalikan, sehingga itu yang tadi memicu laju turun muka tanah kita makin lama makin tinggi. Apa yang seharusnya harus dilakukan, Pak? Kalau misalnya bisa dikatakan itu belum ada progres sampai dengan saat ini, harusnya seperti apa? Ya harusnya ya Pemprov DKI Jakarta punya komitmen yang serius, sekali lagi saya garis bawahi yang serius ya, untuk memastikan bahwa dua mitra swasta walaupun tahun depan mereka berakhir, mereka melaksanakan apa yang merupakan kewajiban atau yang dibunyikan dalam perjanjian kerjasama yang ada. Kalau tidak, Pemprov DKI Jakarta harus mengambil alih pelayanan air bersih atau air minum di DKI Jakarta melalui penugasan kepada Pamjaya, yaitu dengan membangun IPA baru, memastikan sumber air bakunya tidak hanya bergantung dari Jatiluhur, ya, tetapi juga kemudian sekarang Kementerian PUPR sedang menuntaskan waduk Karian yang mana sekitar 2.800 liter per detik itu akan bisa dibawa ke DKI Jakarta, dan juga pemerintah pusat juga membantu menginisiasi SPAM Juanda, yaitu adalah membawa treatment dari Jatiluhur langsung ke Jakarta, bukan lagi air baku mulai Kalimalang. Lalu hal yang berikutnya apa? Memastikan ya kebocoran yang ada itu bisa diturunkan dengan signifikan, misalkan dengan mengganti pipa, ya dengan yang baru, memastikan bahwa sistem jaringan yang ada itu terkoneksi melalui ya sistem IoT misalkan untuk mengetahui tingkat kebocoran, dan banyak hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi ya sekali lagi saya katakan kenapa tidak banyak berubah dari ya cerita lama. Ya, sejak saya di Badan Regulator Air Minum dan sampai saat ini tidak ada signifikansi. Lalu kita berteriak saat ini ketika Presiden Amerika mengatakan bahwa DKI Jakarta akan salah satu kota yang akan tenggelam tahun 2030 nanti. Lalu heboh, padahal kan tahun 2009 saya sudah mengatakan bahwa Jakarta akan terancam tenggelam. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan permanently ada di bawah muka air laut jika kita tidak mengendalikan ekstraksi air tanah dalam mulai dari sekarang. Tapi katakan sekarang udah tahun 2009, sekarang tahun 2021, ya pengendalian ekstraksi air tanah dalam tidak punya signifikansi praktek di lapangan. Pak, tapi secara singkat atau sebagai afirmasi juga, sebetulnya DKI Jakarta ini bisa dikatakan kekurangan pasokan air mungkin, atau banyak cukup tapi kurang ini ya dioptimalkan, atau seperti apa sih? Oke, DKI Jakarta itu mengalami krisis. Krisis itu ada dua dimensi. Kelebihan pada saat hujan seperti sekarang ini, dan kita tidak mampu mengelolanya, akhirnya jadi bencana hidrometeorologi. Dan juga krisis juga identik dengan kekurangan sepanjang waktu malam. Kebayangkan, selama musim banjir ini kita pun juga kekurangan pasokan air bersih. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa diolah oleh Pamjaya. Jadi memang ibaratnya anak ayam mati di lumbung padi. Orang kehausan di tengah kolam renang mewah, itulah fakta yang dihadapi oleh DKI Jakarta. Oke, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau berbicara soal ini ya, masukan mungkin atau mungkin kritik begitu, atau keluhan-keluhan lah dari masyarakat begitu itu di DKI Jakarta. Sebetulnya yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan air bersih itu apa saja, Pak Teguh? Ya, hampir seluruhnya ya Mbak ya, kalau mulai dari terkait dengan kualitas pelayanan air bersih, jaringan pipa air bersih, pelayanan administrasi dan segala macamnya itu. Tapi tadi saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan Pak Firdaus, sebetulnya persoalannya mulai dari hulu. Ketika air itu dikelola bukan oleh negara ya, dilakukan oleh swasta dan kemudian berorientasi pada keuntungan, maka dampaknya adalah pada pelayanan publiknya. Kita lihat saja jumlah pelayanan pipanisasi di Jakarta sekarang baru 66%, sementara tingkat kebocorannya 40%. Jadi hampir signifikan. Yang bocor sama yang dilayani hampir sama besarnya begitu. Nah, ini dampak besar dari swastanisasi kemudian ke pelayanan publiknya adalah layanan yang diskriminatif. Nah, mengacu pada Perda 5 tahun 1998 memang dinyatakan bahwa pelayanan hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang memiliki parcel tanah. Masyarakat yang tidak memiliki parcel tanah itu tidak bisa dilayani. Nah, hal ini kan menjadi layanan diskriminatif, walaupun kemudian memang harus kita akui Pergub 16/2020 ini salah satu terobosan yang memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki parcel tanah itu bisa mendapatkan pelayanan melalui master induk, yang sebetulnya itu ditujukan untuk pelayanan apartemen. Nah, persoalannya kemudian masyarakat yang dilayani oleh master induk maupun oleh kios air yang ada di dalam Pergub itu harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di permukiman mewah.
1 meter kubik di master induk itu berdasarkan pengamatan kami di lapangan dan laporan yang masuk itu Rp12.000 per meter kubik. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah mewah begitu. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan. Jadi memang seharusnya pemerintah DKI harus segera melakukan penyelesaian terkait dengan swastanisasi ini. Itu kan tim kelola tata air itu sudah merekomendasikan 3 pilihan. Nah, pilihan yang dipilih oleh Pemprov DKI kan yang kemudian dilakukan adalah penyelesaian melalui perdata atau renegosiasi sejak tahun 2019. Tapi sampai sekarang kan renegosiasinya sudah 2 tahun berjalan ya begitu-begitu saja. Nah, karena proses renegosiasinya ini tidak berjalan dengan baik, ya proses perluasan pipanisasi juga tidak berjalan. Kita jadi harus menunggu sampai 2023 ketika kontrak itu selesai. Nah, ini yang kemudian memperlambat proses pelayanan publik bagi masyarakat terkait dengan air bersih di Jakarta itu. Gitu. Pak Teguh, tapi kalau dari sekian banyaknya keluhan begitu, ada paling banyak tuh masyarakat atau warga dari daerah mana saja Pak di DKI Jakarta? Merata ya Mbak, karena kekurangan air di Jakarta ini merata, walaupun memang yang paling terdampak itu masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian Jakarta Timur yang wilayah airnya itu sudah, kalaupun mereka memanfaatkan air tanah itu sudah payau begitu, jadi tidak mungkin lagi mereka memanfaatkan air tanah. Jadi mau tidak mau mereka tergantung sepenuhnya dengan pelayanan dari PDAM. Tapi PDAM pendekatannya masih pendekatan untung itu. Jadi kalau tidak untung ngapain melakukan pasang pipanisasi di sana? Atau kalaupun sudah ada pipa di sana tapi karena mereka tidak memiliki persil tanah begitu, kemudian mereka tidak diberikan pelayanan dan harus mempergunakan master induk, mempergunakan hidran atau kios itu. Nah, kios ini di dalam Pergub dinyatakan tidak boleh mengambil keuntungan, tapi yang terjadi adalah ada pengambilan keuntungan ganda. Itu juga yang banyak dikeluhkan oleh warga. Karena mereka harus membayar lebih mahal, baik biaya penyambungan dari master induk maupun biaya per meter kubik air yang harus mereka bayar. Jadi sama saja dengan air yang diecer oleh tukang air lewat gerobak-gerobak itu. Jadi jatuhnya akan tetap sama begitu. Jadi tidak ada perbaikan terkait dengan pelayanan publik yang di sana. Oke, artinya keluhannya secara merata begitu diterima oleh Ombudsman terkait dengan penyediaan dan juga pelayanan air bersih. Ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan staf khusus Kementerian PUPR Firdaus Ali dan juga Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. Saya ingin ke Pak Firdaus di segmen kedua kali ini. Pak Firdaus, kalau dari pandangan Anda melihat begitu ya, apakah sebetulnya memang kebijakan atau regulasi yang berlaku saat ini di DKI Jakarta bisa dikatakan diskriminatif bagi sebagian warga? Atau sebetulnya seperti apa penjelasannya? Saya menyebutnya bukan kebijakan, tapi ketidakbijakan. Dari dulu ketika saya di regulator air itu, mengingatkan mitra swasta maupun Pamjaya dan juga Gubernur DKI Jakarta bahwa hak untuk mendapatkan air bersih itu adalah hak konstitusi. Jadi penting hak azazi warga negara, tidak peduli dia punya KTP, tidak punya KTP, dia tinggal di daerah manapun. Kenapa? Untuk hidup, untuk survive, air merupakan kebutuhan utama. Jadi tidak dibatasi, tidak dilimit, tidak diatur dengan dengan complicated, dengan tadi persyaratan bahwa dia memiliki KTP atau memiliki hak persil rumah yang ditempati. Jadi semua punya hak untuk mendapatkannya. Bayangkan saja PLN bisa menyambung orang yang tinggal di bawah jembatan. Kenapa untuk air bersih mereka tidak boleh mendapatkan akses, ya? Seperti yang dikatakan Pak Nugroho tadi, memberikan mereka layanan dengan gerobak air, terminal air, kemudian master keran induk itu kan sebetulnya tidak selayaknya untuk bisa diberikan untuk warga di ibu kota. Enggak, di ibu kota ya. Kalau misalkan ini di luar Jawa, saya masih bisa maklum. Kenapa? DKI Jakarta punya fiskal capacity yang sangat kuat sekali dibandingkan dengan provinsi apapun juga. Bahkan ya setara dengan Kementerian Perhubungan mungkin ya, budgetnya APBD-nya tahunannya gitu ya. Dan ini kan ibu kota negara. Dignity bangsa ini diletakkan di ibu kota DKI Jakarta. Ya, jadi saya tidak habis pikir kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak menyisihkan
ya anggaran APBD-nya ya tidak usah banyak-banyak, cukup misalkan 1 triliun per tahun atau 2 triliun per tahun dalam 5 tahun. Ya penambahan cakupan layanan itu akan signifikan. Tidak hanya itu, ya kita wajib segera mungkin menghentikan ekstraksi air tanah dalam biar kita tidak tenggelam karena turun muka tanah sementara air laut naik, tetapi tidak ada pilihan kecuali dengan menggantikan dengan air perpipaan. Jadi untuk mengendalikan laju turun muka tanah tidak ada pilihan kecuali dengan menggantikan dengan air perpipaan. Dan Pemprov DKI Jakarta harusnya sudah paham, sudah maklum dengan ini. Makanya kemudian ya ketidakbijakan yang dikeluarkan oleh gubernur bagi saya memang suatu hal yang ironi. Ketika narasi-narasi keberpihakan dibangun, tetapi ya tadi hal yang menyangkut kebutuhan dasar, yang menyangkut hak asasi dan menyangkut tadi hak konstitusi masyarakat tidak diberikan. Itu yang menjadi catatan saya. Pak, dalam pengajuan subsidi air bersih sebesar 33,68 miliar rupiah pada APBD perubahan 2021 dan APBD 2022 belum cukup juga? Oh, sangat sedikit sekali. Itu tidak ada berarti sama dengan kemudian apa ya, menggarami laut. Itu tidak ada manfaatnya. Ya, saya katakan dengan cakupan tadi kan disampaikan, saya koreksi Pak Nugroho ya, sebetulnya the real layanan air bersih di Jakarta itu tidak lebih dari 39%. Saya bicara real ya. Ya, kalau bicara tentang jaringan sih ya jaringannya kira-kira 49%. Kalau angka politisnya 58%, ya. Tetapi kan angka politis, angka yang bisa kita rekayasa. Tetapi the real, saya bicara real ya. 830.000 pelanggan yang ada di DKI Jakarta saat ini, kan sebagian besar itu ya mereka menikmati air memang ya tadi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Tetapi ada segmen masyarakat ya sambungan kira-kira hampir 200.000 sambungan, mereka kan kadang-kadang waktu datangnya cuma sekali sekali sehari, datangnya cuma berapa jam, kadang-kadang seminggu cuma 3 kali, itu tidak bisa dihitung dalam sistem layanan air bersih perpipaan, tidak bisa dihitung. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, harusnya Pemprov DKI Jakarta kalau dia ingin memprioritaskan, ya pertama apa? Berikan kepastian untuk menambah cakupan layanan air bersih perpipaan. Dalam saat yang bersamaan yaitu bagaimana mengendalikan ya air yang limpasan yang ada sehingga tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Yang ketiga mengendalikan traffic ya yang ada, kemacetan yang ada. Ya, yang keempat tadi itu bagaimana masalah hunian masyarakat kumuh dan sebagainya. Jadi air bersih itu prioritas. Kenapa? Maju tidaknya, sehat tidaknya satu komunitas tergantung ketersediaan air bersih dan sanitasi yang ada. Tetapi ironinya, dua hal ini di Jakarta ya sangat menyedihkan. Makanya kalau saya berani mengatakan, ibu kota Jakarta itu adalah salah satu kota yang terburuk di dunia dengan penduduk di atas 5 juta jiwa, layanan cakupan layanan air bersih, perpipaan, dan sanitasinya. Oke, kalau bisa saya simpulkan artinya sebetulnya belum ada progres apa-apa begitu ya untuk penanganan pelayanan air bersih di masyarakat seperti itu. Sangat tidak bermakna, sangat tidak bermakna. Makanya saya berani mengatakan sangat tidak bermakna. Padahal kita di pemerintah pusat berusaha untuk mendorong, tetapi kemudian saya heran dalam 4 tahun terakhir ini Gubernur DKI Jakarta membangun narasi-narasi yang berbeda, sama seperti ya, dikaitkan dengan pengendalian banjir. Daripada membebaskan lahan untuk normalisasi, tapi kemudian mengemukakan narasi baru yaitu naturalisasi. Ini dua hal yang berbeda fungsi. Oke, ini teguran keras juga bagi Pemprov DKI. Pak Teguh, kalau Pak Teguh kan menerima banyak sekali keluhan begitu ya dari masyarakat. Ini sudah dikoordinasikan dengan Pemprov DKI atau mungkin tadi yang pengajuan subsidi air bersih ini juga karena tadi keluhan dari masyarakat kemudian disampaikan kepada Pemprov melalui Ombudsman? Kalau subsidi ini kan juga bagian sangat kecil dari kebijakan ya, maksud saya ini antisipasi jangka pendek dari Pemprov DKI. Antisipasi jangka panjangnya kan memang harus juga disiapkan dan itu yang lebih penting. Pertama misalkan terkait dengan perubahan regulasi di Perda 5 tahun 98 itu terkait dengan kewajiban masyarakat memiliki persil untuk mendapatkan fasilitas fasilitas air minum ini harus dicabut. Nah, ini kan langkah antisipatif dari pemerintah DKI ini baru mengeluarkan pergub. Boleh tidak punya persil tapi mempergunakan master induk. Nah, ini kan hal yang sementara sangat temporary. Seharusnya regulasinya juga sudah dilakukan perubahan gitu. Nah, yang kedua terkait dengan pencabutan swastanisasi, karena bagaimanapun juga dengan swastanisasi ini agak sulit. Intervensi yang dilakukan oleh Pemprov DKI
kepada pihak swastanya, misalkan terkait dengan perluasan layanan. Swasta ini kan menghitung untung rugi, walaupun juga sudah ada bank garansi ya dari Kemenkyu terkait dengan hal itu, tapi karena juga swasta memperhitungkan untung ruginya, mereka lebih berpikir mencari keuntungan di wilayah-wilayah yang memang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya mereka ngapain juga masang pipa ke sana. Berbeda misalkan kalau pemerintah DKI mengikuti ketentuan yang disampaikan oleh MK bahwa pengelolaan air bersih ini harus dilakukan oleh negara, lewat BUMN atau BUMD atau swasta dengan syarat yang sangat ketat. Nah ini yang seharusnya segera dilakukan, kepastian terkait dengan pengelolaan air minum ini harus segera dikembalikan ke PDAM gitu. Kalau tidak dilakukan seperti itu, layanan diskriminatif akan tetap terjadi. Terus yang kedua, perlindungan terhadap sumber mata air juga tidak akan bisa dilakukan karena itu merupakan kebijakan politik. Lah kalau yang mengelolanya swasta, mereka mana berpikir terkait dengan sustainability. Ya beli air saja dari Jatiluhur, 86% air dari Jatiluhur. Kalau ada bioteroris misalkan air Jatiluhur itu selesai sudah Jakarta ini sebetulnya. Dan kita tahu sebetulnya Citarum ini kan juga angka polusinya sudah sangat tinggi. Citarum ini salah satu sungai yang terpolusi di dunia ini gitu. Nah kalau sumber mata airnya dari Citarum yang kemudian dan sepenuhnya tergantung 86% dari sana, ya sudahlah selesai Jakarta kalau misalkan Citarum itu bermasalah. Nah kalau di swasta ini mereka tidak akan berpikir seperti itu. Makanya mau tidak mau harus segera dilakukan pengambil alihan ini. Dan jangan lupa dampak dari swastanisasi ini juga terkait dengan pelayanan lain. Kami sudah pernah melakukan kajian misalkan saja terkait dengan layanan pemadam kebakaran. Hidran di Jakarta untuk pemadam kebakaran itu jumlahnya cukup. Agak memadai, tapi mayoritas itu kosong karena tidak ada airnya. Nah karena pihak Aetra dan Palija menganggap ini tidak menguntungkan, ya itu juga tidak dilayani juga. Nah ini salah satu dampak dari swastanisasi yang menurut kami harus segera dituntaskan. Tidak harus menunggu sampai kontraknya selesai di tahun 2023. Gitu. Pak Teguh dan juga Pak Firdaus, kami juga sebenarnya mencoba untuk menghubungi dari pihak Pemprov dan juga Pamjaya begitu ya untuk kemudian menjawab topik kita pada siang hari ini, namun nampaknya belum berkenan mungkin atau mungkin ada kesibukan lain. Semoga bisa bertemu mungkin di lain kesempatan. Tapi kita masih ada satu segmen terakhir, Bapak-bapak. Tetaplah bersama kami pemirsa, Lansok segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog Pak Firdaus dan juga Pak Teguh. Kita sudah di segmen terakhir dialog Landstalk pada siang hari ini. Saya ingin ke Pak Firdaus dulu sebagai kesimpulan juga Pak. Artinya apa yang kemudian harus dilakukan, pengelolaan air bersih ini harusnya bagaimana nih Pak, agar untuk mengantisipasi krisis air itu akan harusnya seperti apa? Kemudian apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga pelayanan air bersih di DKI ini bisa merata? Pertama tentunya ya Pemprov DKI Jakarta harus memastikan kepada Pamjaya untuk memastikan kepada dua mitra swasta yang ada di sisa waktu yang ada ini untuk memastikan sesegera mungkin tingkat kebocoran diturunkan. Tidak usah jauh-jauh, 5% signifikan sekali manfaatnya bagi masyarakat yang tidak dapat akses ke air bersih ya. Jadi menurunkan tingkat kehilangan air itu wajib hukumnya ya. Kenapa? Sayangkan sekali air yang sudah susah mendapatkannya, diolah dengan bahan kimia yang dibayar, dengan listrik, dengan macam-macam, lalu kemudian hilang sia-sia. Kedua adalah menambah supply. Yaitu saat ini pemerintah pusat sudah membantu Pemprov DKI Jakarta dengan adanya spam Karian. Dengan adanya spam Juanda, adanya spam Jatiluhur, ya. Spam Juanda ini berbeda dengan spam Jatiluhur. Kenapa? Karena dia dengan sistem perpipaan tidak melalui Kalimalang. Makanya kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi, jika ada apa-apa di Kalimalang, benar. 82% suplai air bersih ke Jakarta lumpuh total. Makanya kita harus punya backup yang aman, ya. Nah, yang berikutnya lagi apa? Menambah air baku dan diolah dengan IPA tidak cukup. Kenapa? Karena kita butuh mendistribusikannya. Ya, jadi butuh jaringan distribusi. Jadi kalau ada air datang dari Karian, dari Jatiluhur, tapi kalau tidak ada jaringan distribusi, ya tidak ada gunanya juga, tidak ada apa-apa. Sehingga dibutuhkan penambahan jaringan distribusi sampai ke pelosok-pelosok, termasuk saudara kita yang tinggal di Kamal Muara. Saudara kita yang tinggal di Kamal Muara itu membayar air termahal yang pernah dibayar orang di planet ini, yaitu Rp135.000 per meter kubik, karena mesti membeli dari dorongan tadi. Ya, jadi upaya-upaya ini yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Jangan bilang tidak ada uang, jangan bilang tidak ada, tidak punya kemampuan fiskal.
ya dengan anggaran 82,5 triliun di 2022, sisihkan saja 5 triliun, ya itu akan membantu meringankan beban kita untuk menyelesaikan persoalan yang kompleksitas sangat tinggi sekali. Seperti yang saya katakan tadi, kurang air perpipaan, akhirnya ambil air tanah dalam. Air tanah dalam diambil, tidak diisi, muka tanah turun. Muka tanah turun, rob mengancam banjir, kemudian juga akan makin parah. Jadi kompleksitas ini harus diselesaikan dengan fokus oleh DKI Jakarta. Jangan kemudian membangun narasi-narasi, diksi-diksi yang membuat mereka sendiri bingung. Jangan ke publik, mereka juga bingung sendiri. Kenapa? Teman-teman di Pemprov DKI Jakarta juga curhat ke saya. Pak, saya bingung ini artinya apa. Nah, jadi ini yang harus digarisbawahi dalam kesempatan ini. Yang terakhir, jangan pernah mendiskusikan banjir ketika musim hujan. Diskusikan banjir ketika musim kemarau, dan jangan berpikir bahwa nanti kita akan menuntaskan masalah air bersih ya nanti saja. Sekarang saatnya, karena memang tidak ada waktu lagi. Begitu. Oke, harus preventif ya, jangan kemudian melihat berada di satu musim begitu baru dibicarakan terkait dengan hal itu. Terakhir Pak Teguh, silakan mungkin memberikan kesimpulan juga apa yang kemudian menjadi catatan Anda terkait dengan pelayanan air bersih di DKI Jakarta. Ya, itu seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa perlu ada perbaikan regulasi terkait dengan tata kelola air bersih ini supaya warga negara ya sesuai dengan hak konstitusinya, dia memiliki hak atas tanah atau tidak, seharusnya bisa mendapatkan layanan air bersih. Jadi harus ada revisi terhadap perda mengenai tata kelola air bersih ini. Dan Pergub yang ada sekarang ini, Pergub 16 2020 itu kan cuma antisipasi sementara. Nah, ini harus diselesaikan di tingkat kebijakannya, di regulasi itunya. Terus yang kedua, mempercepat proses peralihan swastanisasi air ini dengan mempersiapkan masa transisi agar PDAM juga siap ketika ada proses peralihan dari 2 mitra swasta mereka ke PDAM. Jangan sampai juga kemudian ketika dialihkan ke PDAM juga tidak siap, malah bisa jadi lebih buruk. Nah, salah satu kesiapannya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Firdaus tadi, kesiapan fiskal. Itu juga harus disiapkan sedari awal, dan ini memang kerja keras yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI dengan DPRD. Jadi akan lebih baik kalau mereka menyiapkan itu sejak dari sekarang. Kira-kira proyeksi masa transisi dari sisi fiskalnya itu berapa, untuk angka idealnya berapa, bagaimana itu dilakukan. Nah, ini yang harus disiapkan oleh Pemprov DKI agar semua warga di Jakarta bisa menikmati air bersih dengan baik. Mungkin begitu ya Mbak ya. Baik, semoga didengarkan juga dari pihak Pemprov, kemudian juga pihak terkait dengan topik kita, dialog kita pada siang hari ini. Dan semoga juga nanti ya tidak terjadi krisis air bersih yang lebih panjang lagi. Kemudian juga masalah-masalah yang kemudian sekarang timbul bisa dicarikan solusinya, bukan untuk jangka pendek tapi juga jangka panjang. Terima kasih Pak Teguh, Pak Firdaus sudah bersedia bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Patricia. Semoga bisa Sehat bertemu selalu di lain kesempatan. Sehat selalu. Terima kasih.